Pagi ini masih jam 4 lewat, kita udah beres sahur. Kita agak rebahan sebentar lah ya, karena nanti kita ke kantor. Hari ini dapat giliran piket. Selamat sahur teman-teman, dan selamat beristirahat kembali. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kebetulan kebagian jadwal piket di kantor. Jadi sekarang mau berangkat ke kantor. Nanti sambil di jalan mungkin saya mau cerita-cerita sedikit. Ya, yuk. Jadi kalau ke kantor itu setiap hari, nggak selalu sih saya pakai mobil. Cuman kalau memang mobil lagi nggak dipakai, ya saya mending naik mobil. Kalau mobil lagi nggak dipakai, ya mungkin saya better naik mobil. Karena kalau naik mobil itu agak lebih cepat, karena kita lewat dari tol. Cuman memang kenapa saya sebetulnya lebih nggak suka naik mobil itu karena pertama cost-nya jadi lebih. Yaitu biaya bensin, yaitu juga biaya uang tol. Jadi kalau naik mobil itu biayanya pasti akan lebih. Kalau nggak salah sih sebulan itu naik mobil bisa nambah sekitar kalau naik mobil itu jadi biayanya 1.200.000 Kalau sementara naik motor itu cuman sekitar 300 ribuan lah per bulan. 5 kali lebih besar, tapi nyaman sih kalau naik mobil itu. Nggak kena hujan, nggak kena panas, cepat nyampe juga. Cuman kita memang harus mikir di biaya, karena harus pinter-pinter saving money. Karena banyak juga yang harus dipikirin, nggak cuma sekedar kendaraan aja bolak-balik dari rumah ke tempat kerja. Oke. Terus kalau lewat tol itu mungkin perjalanan hanya sekitar 30 menit paling lama kita udah sampai. Tapi kalau naik motor mungkin sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya, Roy, kenapa sih tiba-tiba jadi suka ngerekam gitu, seneng banget YouTube? Pertama, banyak hal yang saya pelajari selama masa pandemi ini. Jadi kita ini udah memasuki pandemi di bulan dari Maret ya, Maret, April, sekarang sudah Mei. Di bulan Mei, selama kegiatan work from home itu banyak hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah nonton YouTube. Nah, nonton YouTube, terlepas dari apapun maksud dan tujuan dari teman-teman yang bikin YouTube, mungkin mereka cari konten untuk mencari subscriber atau likes, atau mungkin cari penghasilan dari sana. Kalau saya satu sisi yang saya lihat di sana itu adalah itu mungkin bisa menjadi suatu diary tersendiri buat orang tersebut. Buat saya itu mungkin satu diary tersendiri. Why? Bukannya bisa Roy dengan foto aja, bener, lewat foto aja juga bisa. Tapi kadang ada momen-momen yang nggak bisa dijelasin sama yang namanya foto. Jadi ada momen-momen saat kita ketawa dengan hal-hal yang kita anggap lucu, bahkan nggak lucu. Kemudian ada hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan juga lewat foto. Mungkin itu lewat YouTube. Kalau saya pribadi, saya nggak mencari banget yang namanya subscriber. Kalau ada, ya silahkan. Yang pasti cerita saya, setidaknya buat saya sendiri itu bisa menjadi pengingat saya lah. Kenapa? Karena saya nggak tahu sampai kapan saya sehat, sampai kapan orang-orang di sekitar saya sehat gitu. Jadi ada beberapa channel YouTube yang saya tonton selama saya liburan. Work from home, beda ya sama liburan. Yang pertama itu channel pertama itu saya suka banget, Living Big in a Tiny House. Ya, jadi itu kisah inspirasi buat saya bagaimana orang-orang yang terkadang mereka merasa cukup untuk tinggal di rumah yang ukurannya kecil, yang kadang cuma berapa meter kali berapa meter gitu.
Jadi ada satu hal yang saya tangkap di situ, ada ternyata rumah kecil mungkin itu menjadi rumah pertama mereka atau jadi rumah impian mereka. Mereka merasa cukup di situ. Yang saya lihat adalah momen pada saat rumah itu masih berdiri gitu kan. Itu mereka bisa abadikan di video, mereka bisa abadikan di foto-foto juga. Karena entah sampai kapan mereka akan tinggal di rumah itu, atau entah sampai kapan rumah itu akan berdiri. Mungkinkah nanti one day terkena banjir, lalu rumahnya hanyut, kebakaran, atau kena angin puting beliung dan segala macam, saya nggak tahu gitu. Tapi dengan adanya momen video tersebut di YouTube, saya ngerasa, ada sesuatu yang diabadikan dalam bentuk video gitu, dan buat saya itu priceless sih, bisa mengingat sesuatu yang disukai gitu kan. Kemudian saya juga selama di situ nonton channel The Hakim. Kalau kita lihat channel The Hakim dan juga Alsyad Ahmad, di sana saya lihat bahwa mereka pecinta binatang. Kemudian channel Irfan Hakim itu sempat mengangkat mengenai hewannya yang megatengnya dia, ya, ikannya hampir 80-90% mati semua gitu, hanya gara-gara kesalahan dari sang pengurus hewan tersebut. Nah, di situ juga saya belajar bahwa ternyata ada satu momen yang Irfan bilang ikan-ikan itu udah ada bareng sama dia rawat, udah ada dari 8 tahun, 10 tahun, kemudian ikannya mati. Tapi dia sempat mengabadikan momen saat hewan-hewan peliharaannya dia rawat dengan baik. Berarti ada satu channel YouTube yang bisa membuat dia mengingat kembali flashback pada saat hewan peliharaannya masih ada. Selain itu juga saya tonton itu adalah Melanie Ricardo. Di situ juga banyak dia bertemu dengan orang-orang dan flashback ke belakang gitu. Seandainya dulu memang YouTube masih sudah ada banget dan sudah sepopuler sekarang, mungkin orang-orang bisa menjadikannya salah satu sebagai dailynya dia sendiri gitu kan. Tapi tergantung lagi sejauh mana orang menggunakan YouTube itu sebagai kebutuhan dia masing-masing. Ada yang mencari uang dari sana, ada orang yang sekedar mengisi saja. Itu juga sih yang bikin saya berpikir kenapa saya nggak bikin YouTube sendiri. Sebetulnya udah ada sih, tapi nggak aktif-aktif banget. Juga ada dari 2-3 tahun lalu, tapi mungkin baru ada beberapa video. Dan kenapa kepikiran tiba-tiba sekarang? Pertama, dulu yang bikin saya balas itu adalah saya tidak bisa ngedit YouTube-nya. Kemudian I think this is only on my opinion, saya itu nggak suka di kamera. At least saya merasa diri saya ini kurang kameragenik gitu ya saat itu. Tapi saya berpikir, hey, this is gonna be my own channel gitu, yang dimana saya nggak tahu siapa yang akan melihat, saya nggak tahu siapa yang, mungkin akan ada yang like, ada yang unlike, dan mungkin nggak ada yang subscribe. Tapi saya merasa I need it for myself. Entah suatu waktu nanti saya tiba-tiba tua dan kemudian pikun, akhirnya hanya channel YouTube yang bisa saya lihat bahwa ternyata I did it gitu loh. Saya pernah melakukan ini sejauh ini, ya ada cerita buat saya ke depannya. Ya sudah, akhirnya selama WFH kemarin di sela-sela waktu tertentu saya berpikir untuk belajar mengenai edit secara simple lah. Toh saya juga bukan mencari ini untuk menjadi usaha, tapi ini untuk kesenangan pribadi, dan saya juga merasa nggak perlu yang segimana banget gitu ya. Oke, sebentar kita isi bensin dulu. Jadinya saya berusaha untuk ya udah, saya bikin aja saya sendiri, saya edit semampu saya. Kalau hasilnya bagus, toh saya juga yang menikmati. Jadi ada satu bahan, istilahnya apa ya, memori buat saya sendiri. Akhirnya itulah yang bikin saya bikin channel YouTube. Dan ada satu momen juga kemarin, selama WFH ini kan menerima pasien itu jarang-jarang saya praktek, karena jujur masih takut menerima pasien. Belum lagi APD saya tidak selengkap teman-teman yang lain. Sebentar kita isi bensin dulu. Kang, Pertalite bisa. Kita pause dulu ya sebentar. Oke,
kita lanjut ya sambil isi bensin. Ada satu momen kemarin pada saat saya jarang terima pasien, kemudian mohon Kang. Saya kemarin jarang terima pasien karena tadi saya bilang APD saya tidak lengkap, kemudian masih agak takut juga sih dengan situasi pandemi corona seperti ini. Nah, tiba-tiba ada adik kelas saya, which is dia juga adalah adik teman saya dulu waktu SD. Rumahnya nggak jauh dari rumah, masih di komplek, beneran masih di gang. Dia datang ke rumah, minta tolong diperiksakan ibunya. Jadi tante ini udah saya kenal dari dulu, udah lama. Kenapa ibunya? Saya bilang, ibunya ternyata semenjak ayahnya meninggal, ibunya menjadi susah makan, ada gangguan pencernaan dan lain-lain. Jadi ibunya tidak mau makan, kemudian pernah berobat ke dokter akhirnya kasih rujukan ke rumah sakit untuk dirawat. Tapi mereka sudah ke rumah sakit dan rumah sakit semua full karena banyak kasus-kasus darurat COVID-19. Jadi saya akhirnya sama mama ke sana. Kita cek dulu dan pada saat saya lihat tante itu totally different. Dia berubah banget dari yang saya tahu orangnya aktifnya luar biasa, kemudian gesit sana sini, lincahnya luar biasa. Dia menjadi badannya kurus banget, bahkan untuk berjalan pun harus dipapah gitu. Jadi hanya dalam waktu itu Om meninggal sekitar bulan 1 kalau nggak salah ya. Jadi dalam waktu 3 bulan tante ini badannya sampai habis. Mungkin ya ada yang dia pikirkan juga gitu. Akhirnya saya dan ibu saya menawarkan, ya sudah kalau rumah sakit penuh gimana kalau kita akhirnya diinfus aja di rumah gitu kan. Diinfus di rumah, nanti kita kontrol tiap hari, sehari mungkin 3-4 kali karena infusannya harus kita kontrol. Terus akhirnya keluarganya setuju lah untuk dikontrol gitu. Nah di situ saya melihat bahwa ada satu momen yang aku kenal nih tante ini dari saat dia masih semangat-semangatnya, dia masih lincah-lincahnya, dan ada momen yang sekian lama kita tidak ada komunikasi lagi karena saya dan anaknya juga sudah bisa sekolah, kemudian rumah juga walaupun berdekatan tapi beliau di kompleks sementara saya di gang gitu, jadi nggak mungkin lah ketemu sebetulnya. Ada satu momen yang buat saya selama beberapa tahun saya tidak ketemu dia, dan saya sekarang melihat dia segitu kurusnya, segitu lemesnya, saya merasa ada momen yang missing di situ. Itu juga sih yang saya terpikir waktu saya mau berusaha untuk bikin YouTube. Ada hal-hal yang ada hal-hal yang terhilang gitu loh, yang kalau foto itu nggak bisa menceritakannya gitu. Walaupun mungkin memang kita juga nggak 24 jam merekam segala sesuatu kegiatan dan aktivitas kita, cuman ada lah momen-momen yang bisa saya lihat, bisa saya sharingkan, kalaupun tidak dengan orang lain, setidaknya untuk menjadi pengingat diri saya sendiri. Itulah yang membuat saya saya bikin YouTube, setidaknya buat saya pribadi, untuk pengingat buat saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kok sekarang jadi YouTuber Android, ya kurang lebih momennya adalah seperti itu. Dan saya nggak tahu nih apakah one day apa yang saya kerjakan ini bisa menjadi berkat buat orang atau tidak gitu kan. Karena kemarin juga saya sempat sharing juga sama teman beberapa. Jadi selain channel YouTube ini, channel YouTube saya pribadi, kemudian saya kemarin sempat berpikir dengan Indra tuh teman penyiar saya di Radio Maestro, walaupun sekarang dia sudah nggak siaran lagi. Kita berdua itu bikin satu channel YouTube namanya The Announcer. Kenapa The Announcer? The Announcer itu karena profesi kita berdua yang sama-sama adalah penyiar radio. Lalu kenapa kita kepikiran bikin channel YouTube? Saya berpikir waktu itu adalah ada satu momen-momen juga yang tidak bisa orang lain tahu. Dalam artian, mungkin saat kita siaran, kita wawancara orang, tapi nggak semua orang dengar apa yang
kita obrolkan gitu kan. Nah mungkin ada orang-orang yang bisa ada waktu juga di YouTube, atau kalau kita dengar channel radio, nggak semua siaran itu bisa terjangkau di daerah-daerah tertentu, di kota-kota tertentu, tapi kalau YouTube itu bisa dilihat secara worldwide, secara dunia gitu. Jadi kita mau sharing di situ. Siapa dan saya berencana sama Indra itu niatnya sih sebetulnya awalnya adalah selain kita belajar hal baru, kita juga senang kan dengan hal seperti ini. Kemudian kita punya visi yang akan kita bagikan ini adalah menginspirasi. Artinya banyak hal di luar sana yang orang-orang bisa pelajari dari orang-orang yang kita wawancara gitu. Jadi bukan sekedar untuk happy-happy, senang-senang aja. Salah satunya adalah kemarin kita sudah ada 4 orang yang kita wawancara, walaupun channel YouTube-nya belum tayang, dalam proses edit kasar. Di sana saya sempat wawancara kemarin, itu terakhir wawancara lagi di tol, jadi kameranya agak-agak terguncang ya. Jadi kemarin saya sempat wawancara sama Julianto, kemudian sama Mary, sama Sinta, dan juga sama Enrico. 4 orang yang saya wawancara ini memang memiliki kriteria yang berbeda dan memiliki pengalaman juga yang berbeda. Julianto, saya melihat bagaimana seorang Julianto itu struggle dari beliau yang bisa dikatakan tidak ada basic juga sama sekali dalam hal bersiaran dan MC, tapi dibuka kesempatan, dan saat dibuka kesempatan dia mau untuk mengambil kesempatan itu. Saya belajar satu hal dari dia adalah bahwa terkadang kita tuh suka malu-malu, kita suka takut gitu, tapi kita nggak pernah tahu sampai mana ternyata kita itu mampu. Saya belajar dari Jul, kemudian saya belajar juga dari Mary. Dari Mary adalah orang yang senang bergaul, senang hobi berteman dengan siapa saja. Saya lihat adalah di situ dari hal kesederhanaan dia, dari hal dia yang rasanya mau belajar terus, Mary itu bisa di posisi dia sekarang. Bahkan dia sekarang menjadi seorang guru public speaking, yang mana kalau aku kenal Mary sekitar 9-10 tahun yang lalu tuh masih biasa saja gitu, tapi sekarang takjub banget sama Mary. Kemudian saya belajar juga dari Sinta. Sinta itu dia udah pekerja kantoran di bidang manufacture, dan itu sudah cukup banget buat saya. Dengan posisi dia sekarang menurut saya itu udah cukup banget, tapi dia masih mau usaha buka rumah makan. Kemudian dia juga usaha sebagai wedding singer setiap minggu. Maksud saya adalah mungkin dari Sinta itu sendiri bukan sekedar mengejar finansial ya, sebetulnya ada hal-hal lain, kepuasan tersendiri yang dia pelajari dari sana. Dan saya belajar bagaimana struggle-nya seorang Sinta yang bisa memanage waktu sehingga dia bisa mengelola semua itu. Terakhir juga kemarin saya berbincang-bincang sama Enrico, saya dan Indra berbincang-bincang sama Enrico. Ada satu momen yang saya ternyuh gitu waktu Enrico bilang, saya waktu itu belajar jadi MC diajari oleh Kak Roy. Wow, sementara dia sekarang salah satu pengusaha wedding organizer terkemuka di Bandung. Dia bilang dulu dia belajar itu dari saya, which is kalau sekarang kita bandingkan, apalah saya dibanding Enrico. Tapi dia bilang bahwa justru guru yang baik itu adalah saat siapa yang diajarinya, siap murid yang diajarinya itu jauh lebih sukses dari dia. Walaupun agak perih ya gitu, kok gurunya nggak bisa sesukses muridnya. Tapi satu hal saya belajar seperti itu gitu. Saya nggak tahu apakah saya bisa menjadi berkat buat orang lain atau tidak, tapi pada saat saya melihat keempat orang ini, saya belajar bahwa berkat itu tidak hanya melulu soal materi. Berkat itu bisa jadi dalam bentuk banyak hal. Dan saya juga berharap kalau video ini ada yang lihat, atau one day saya melihat kembali, saya bisa mendapatkan berkat baru dari video ini. Saya belajar terus untuk yang namanya bersyukur gitu. Karena ternyata saya itu bisa dipakai untuk menjadi berkat buat orang. Dan saya juga percaya teman-teman yang lain bisa dipakai untuk jadi berkat buat teman-teman yang lain juga. Ingat sekali lagi, yang saya percaya berkat itu bukan sekedar materi. Yang saya ingat, saat ini saya bangun dikasih hari baru, menghirup udara baru, itu suatu berkat yang luar biasa.
Saya masih bisa berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil sendiri. Walaupun mungkin saya tadi bilang cost-nya akan lebih besar, tapi itu juga suatu berkat buat saya. Saya masih harus membayangkan teman-teman yang berjibaku harus ngantri, kemudian harus berdesak-desakan di angkutan umum. Ini merupakan berkat tersendiri buat saya. Jadi kadang yang kita lihat adalah di balik suatu hal kita bisa lihat itu menjadi suatu berkat, walaupun kadang kita merasa itu berat banget buat kita jalani. Dan satu lagi, di masa pandemi corona ini saya merasa terberkati sekali. Dengan saya work from home, banyak hal-hal yang saya tidak suka, banyak hal-hal yang saya rasa saya tidak bisa, ternyata saya bisa pelajari, salah satunya bikin YouTube. Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang kalau ada yang menyaksikan, lakukan yang bisa kalau bisa. Percaya bahwa berkat itu datang dari mana saja, tidak hanya dalam bentuk materi. Mungkin berkat itu bisa datang dari orang lain, atau berkat itu bisa datang dari diri kita sendiri. Jadi saya percaya Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat buat yang lain, ya. Sekarang saya sudah di tol, saya sudah menuju kantor, sekitar berapa kilo lagi nih? Mungkin akan sampai, tapi kayaknya udah dulu untuk hari ini, untuk perjalanan kali ini. Terima kasih sekali lagi, terlepas dari siapapun ada yang melihat atau tidak, atau mungkin buat saya sendiri, ini reminder buat saya sendiri, Roy, ya. Berkat itu selalu hadir dari siapa aja, kapan aja. Yang penting jangan lupa untuk bersyukur. Oke, terima kasih. Akhirnya sampai kantor juga, jam 7:30 kurang. Dan banyak berkas yang dikerjain. Jadi kerjain dulu dan nanti kita pas pulang ketemu lagi. Terima kasih. Akhirnya pulang juga. Tadi sudah pulang, sempat tertahan sebentar ngisi suara iklan. Ngisi suara iklan buat kantor, dan akhirnya selesai. Dan sekarang lanjut pulang.